dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Ya, tadi pemeriksaan penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaannya lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke, tampaknya saya akan mendapatkan kata
karena kotel efek dari putusan KIP. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Bunatua selama ini sebenarnya bukan singkatnya perjuangannya panjang. Dulu kami bersama dengan Dr. Bunatua itu membuka, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya pun tidak diberikan segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya kemudian Dr. Bunatua memasukkan kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang kehakiman, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, akhirnya keluar. Keluar tapi hanya satu. Yang diingat gini Mbak, dari semua pemisahan kerja tadi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Bang Bunatua juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kalau kita tentukan sebenarnya guru berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Bunatua mengatakan 3 tanda tangan ini yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, Dekan Pak Nardi, dan juga Dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada masyarakat. Di sini nanti yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Bunatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau kita buka, jadi jelas palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silahkan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang dengan pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan kepada Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Ya. Dan kami menurut penelitian telematika begitu melihat foto ini, foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini apanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau itu sarjana muda. Nah kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak bener, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga.